Sumber, https://menara.basnas.go.id/. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris adalah Hanuh, sementara itu guru utama Nabi Idris adalah Syis. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantunya dalam berbagai kegiatan terutama mengangkat barang. Dengan kecerdasan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Idris, banyak orang yang kagum terhadap Nabi Idris. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris membuat kaumnya menjadi lebih makmur hidupnya karena terbantu dengan berbagai penemuannya. Salah satunya adalah cara untuk menjinakkan kuda. Dikutip dari buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul karya Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, 2021:32. Untuk kisah Nabi Idris sendiri sebenarnya tidak banyak keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kisah Nabi Idris adalah surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Qs Maryam 56-57. Perlu diketahui bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Berkat kecerdasannya, Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Pasalnya sebelum itu manusia belum mengenal pakaian, bahkan Nabi Idris menjadi manusia pertama yang mengerti mengenai kesehatan. Nabi Idris sendiri berdakwah untuk menegakkan agama Allah SWT dan mengajarkan ketauhidan pada seluruh umatnya. Mukjizat pada kisah Nabi Idris lengkap sepanjang hidupnya. Ia mendapatkan karunia ajaib atau mukjizat. Berikut ini mukjizat pada kisah Nabi Idris yang sangat lengkap. 1. Menerima 30 sahifah. Allah SWT telah menurunkan 30 lembaran sahifah kepada Nabi Idris yang isinya petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu para keturunan Kabil yang durhaka kala itu. Nabi Idris diangkat Allah SWT untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran serta mengajak seluruh kaumnya untuk menyembah Allah SWT sebagai Tuhan yang esa. Sahifah ini dapat diartikan sebagai wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah SWT yang dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk lembar kertas, kulit onta, dan sebagainya. 2. Derajat Nabi Idris tinggi. Berdasarkan Qs Maryam ayat 56-57, dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Nabi Idris memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh dan Allah SWT yang menempatkan beliau ada dalam golongan tersebut. ADVERTISEMENT. 3. Nabi pertama yang bisa membaca dan menulis mukjizat Nabi Idris yang selanjutnya, yakni sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan, sehingga pandai menulis dan membaca. Bahkan pada masanya, Nabi Idris selalu mengajarkan tulis-menulis pada masyarakat. Hasil dari pengajaran itulah mulai lahir tulisan-tulisan yang di kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. 4. Nabi pertama yang paham astrologi dan arsitektur. Selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan tentang ilmu falak perbintangan atau astrologi. Nabi Idris selalu mengkaji fenomena alam yang merupakan bentuk atau tanda kebesaran Allah SWT. Tidak hanya itu,
Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban ilmu politik. 5. Perjalanan melihat surga dan neraka. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan permintaan unik. "Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya." Nabi Idris menjawab, "Jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka." Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab, dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia.